Bab 75. Duda terpikat cinta sekretaris. Hari sudah larut malam, Stefan baru saja keluar dari perusahaan setelah seharian bekerja. Tubuhnya sangat lelah, dia berjalan dengan lesu menuju mobilnya, dan langsung melakukannya menuju mansion miliknya. Hari yang sangat melelahkan, gumam Stefan sambil mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Stefan fokus menatap jalanan yang ada di depannya, hingga sorot matanya menangkap sosok wanita yang sangat dia kenali. Rebecca, sedangkan apa dia di hotel? Tanya Stefan yang melihat keberadaan Rebecca yang baru saja keluar dari dalam hotel. Stefan menepikan mobilnya, dan hendak turun menghampiri Rebecca, tapi niatnya dia urungkan karena ada sosok yang baru saja datang menghampiri Rebecca. Apa yang mereka lakukan di sini? Tanya-tanya Stefan. Pikiran Stefan semakin negatif thinking setelah apa yang dia lihat. Ternyata selama ini aku gak salah menilai dia memang wanita murahan yang suka tidur dengan banyak pria. Stefan menatap ke arah Rebecca yang tengah berbincang dengan lelaki yang tak lain adalah Gilang, hingga berakhir Rebecca masuk ke dalam mobil Gilang dan diikuti Gilang. Tak lupa Stefan memotret mereka berdua sebagai bukti nanti kalau Rebecca mengelak apa yang Stefan katakan. Aku harus mengikuti mereka, ucap Stefan meletakkan handphonenya kembali dan mulai menyalakan mobilnya untuk mengikuti kemana arah mobil Gilang pergi. Saya yang suami sahnya saja belum pernah menyentuh dia seujung kuku pun, tapi pria lain dengan mudahnya meniduri dia, gumam Stefan sambil menatap tajam mobil Gilang yang ada di depannya. Oh, ternyata mereka mau pulang, lanjut Stefan saat menyadari kalau jalan yang dia lewati menuju ke arah mansionnya. Stefan pun menancap gas mobilnya dan menyalip mobil Gilang agar dia yang sampai duluan di mansion. Rebecca dan Gilang tidak menyadari kalau sedari tadi ada yang mengawasi mereka berdua. Mereka berdua asik bercengkrama di dalam mobil membicarakan pekerjaan yang mereka kerjakan hari ini. Hahaha, iya Bapak benar, pesta ulang tahunnya tadi konsepnya sungguh aneh, balas Rebecca sambil tertawa mengingat konsep pesta ulang tahun klien mereka tadi. Ya, tadi kafe tempat Rebecca bekerja tengah mendapatkan catering di acara pesta ulang tahun seseorang dan tepatnya berada di hotel. Sebenarnya bukan hanya Rebecca saja yang ada di sana, tapi seluruh karyawan kafe juga berada di sana karena memang acaranya sangat besar. Tapi setelah acara selesai teman-teman Rebecca yang lain pulang dengan kendaraan mereka sendiri-sendiri, sedangkan Rebecca yang memang tidak membawa kendaraan pribadi pun ditawarin tumpangan oleh Gilang selaku manajer kafe. Rebecca menerima saja karena memang dirinya juga sudah sangat lelah kalau harus mencari kendaraan untuk dia pulang. Terima kasih atas tumpangannya Pak, ucap Rebecca saat Gilang menurunkannya di depan mansion Stefan. Iya sama-sama, ya sudah saya pergi dulu, balas Gilang. Iya Pak, hati-hati, balas Rebecca. Rebecca menatap kepergian mobil Gilang, dan setelah tidak terlihat barulah dia mulai melangkahkan kakinya memasuki mansion Stefan. Ceklek. Prok prok prok. Saat baru membuka pintu, Rebecca sudah disambut tepukan tangan oleh Stefan, dan tak lupa wajah Stefan menatap Rebecca dengan tatapan yang seolah merendahkan Rebecca. Bagus ya, anak ditelantarkan malah asik main di hotel sama laki-laki. Du bayar berapa emang kamu ucap Stefan dengan senyuman mengejeknya pada Rebecca. Apa maksud kamu? Balas Rebecca yang tidak mengerti dengan apa yang Stefan katakan. Cih, gak usah berlagak sok polos ya,
saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau kamu main dengan laki-laki yang katanya manajer kamu itu di hotel. Emang kamu dikasih apa sama dia? Dasar murahan, lanjut Stefan menghina Rebecca. Plak. Bab 76. Satu tamparan mulus mendarat di pipi sebelah kanan Stefan. Ya, Rebecca menamparkan Stefan karena dia tidak terima dengan tuduhan yang Stefan berikan kepadanya. Berani sekali kamu menamparkan saya, ucap Stefan dengan senyuman yang mengerikan. Maaf Sa. Takut Rebecca. Tadi tangan Rebecca refleks begitu saja menamparkan pipi Stefan tanpa bisa dia kendalikan, mungkin saking kecewanya dia dengan Stefan. Terakhir kali kamu menamparkan saya di perusahaan dan berakhir saya memecat kamu, dan sekarang kamu mengulanginya lagi. Jangan harap saya akan diam saja, potong Stefan sebelum Rebecca selesai mengucapkan kalimat maafnya. Tidak semudah itu sayang, balas Stefan dengan ekspresi yang sangat mengerikan buat Rebecca. Stefan menarik tangan Rebecca menuju kamarnya yang berada di lantai 2, Rebecca terus meronta-ronta meminta untuk dilepaskan, tapi jangan harap Stefan akan melepaskannya begitu saja setelah apa yang Rebecca berikan kepada Stefan. Tuan tolong lepaskan saya minta maaf karena sudah menamparkan Anda, tapi saya mohon jangan hukum saya, ucap Rebecca meminta maaf sambil berusaha melepaskan tangannya dari cekalan Stefan. Semakin kamu memberontak, maka saya akan semakin kasar sama kamu, balas Stefan yang semakin mengeratkan cekalannya pada tangan Rebecca sehingga membuat Rebecca kesakitan. Sakit Tuan, tolong lepaskan tanganku, memohon Rebecca. Stefan tak menghiraukan itu, dia menyeret Rebecca menaiki anak tangga hingga akhirnya sampai di depan pintu kamarnya. Tuan Anda mau apa? Takut Rebecca karena Stefan membawanya memasuki kamar. Laki lain dengan mudahnya menodori kamu, saya sebagai suamimu juga ingin merasakannya, sudah jangan banyak berontak kalau tidak mau saya kasari, balas Stefan sambil melempar tubuh Rebecca ke atas R4 jang miliknya. Tuan saya mohon jangan lakukan itu, saya minta maaf Tuan, mohon Rebecca dengan takut. Jujur Rebecca lebih baik disiksa saja daripada harus dihukum seperti ini, Stefan memang suaminya dan sudah kewajiban Stefan untuk meminta haknya pada Rebecca, tapi tidak dengan cara seperti ini yang Rebecca inginkan. Diam kamu, jangan banyak bicara, bentak Stefan sambil mendekat ke arah Rebecca. Rebecca meringsut mundur untuk menghindari Stefan, tapi itu tidak bisa karena Stefan dengan pintar mengunci tubuh Rebecca hingga berakhir Rebecca berada di bawah kukungan Stefan. Tuan saya mohon, tolong lepaskan Sa. Ucapan Rebecca terhenti berganti dengan erongan karena Stefan langsung mencium bibirnya dengan brutal. Tidak hanya itu, bahkan tangan Stefan pun sudah menjalar kemana-mana. Hingga membuat Rebecca M3 romang. Balas saya Rebecca, perintah Stefan karena Rebecca tidak membalas ciumannya. Setelah mengatakan itu Stefan langsung mencium bibir Rebecca lagi, sehingga membuat Rebecca tidak bisa membalas ucapan Stefan. Merasa Rebecca tak ingin membalas, Stefan pun akhirnya menggigit bibir Rebecca, yang membuat Rebecca membuka mulutnya. Lama Stefan mencium Rebecca hingga membuat Rebecca hampir kehilangan nafasnya barulah Stefan melepaskan ciumannya. Stefan bangkit dan melepaskan seluruh P4 kayannya hingga dia telon, yang, Rebecca yang melihat itu pun sontak memejamkan matanya. Buka matamu baby, bukankah kau sudah biasa melihat yang seperti ini, ucap Stefan sambil tangannya mulai membuka pakaian Rebecca. Saya mohon jangan Tuan, tolong lepaskan saya,
Mohon. Rebecca berusaha menghentikan tangan Stefan yang tengah mencoba untuk membuka P4 kayannya. Shrek. Tidak, Stefan tidak sesabar itu untuk melakukan kegiatan membuka P4 kayan dengan baik. Dia langsung merobek P4 kayan Rebecca dan membuangnya asal. Hiks hiks hiks. Tangis Rebecca melihat dirinya yang sudah telanjang. Gak usah lebay, sama suami sendiri bakal dapat pahala, biasanya juga jadi jal, ucap Stefan yang mulai menuntun kekeknya untuk OTW. Tanpa pemanasan dahulu. Tuan jangan, saya mohon jangan, mohon Rebecca. Terlambat sayang, saya sudah tidak bisa, bersiaplah baby, balas Stefan dengan senyuman yang sangat mengerikan. Kenapa begitu sulit, umpat Stefan yang kesusahan. Dengan mengerahkan segala kekuatannya, Stefan pun akhirnya berhasil OTW. Bab 77. Kamu. Stefan tak bisa berkata-kata lagi melihat kenyataan yang ada di depan matanya. Ternyata istri yang selama ini dia hina-hina, wanita murahan adalah dia sendiri yang mengambil permatanya. Tolong lepaskan, ini sangat akit, pinta Rebecca yang merasa kesakitan. Saya tak bisa, balas Stefan. Mana mungkin Stefan akan berhenti di saat seperti ini, sudah pasti dia akan tetap melanjutkannya. Rebecca sudah tidak lagi menangis karena dia pikir percuma juga dia menangis toh tidak akan bisa mengembalikan keadaan. Setelah OTW, Stefan langsung tertidur di samping. Aku harus segera keluar dari kamar ini, ucap Rebecca. Dia melihat jam dinding yang ada di kamar Stefan sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Saking sakitnya sampai-sampai Rebecca mau tumbang, jika saja dia tidak berpegangan pada ujung meja yang ada di sebelah R4 jang. Dasar orang gili, maki Rebecca menatap Stefan yang tengah tertidur dengan tampan. Dia tampan banget, puji Rebecca tanpa sadar saat dia tak sengaja menatap wajah Stefan sebelum dia mulai berjalan perlahan lagi. Astaga, apa yang lu katakan Becca? Dia itu pria gila yang sudah membuatmu tersiksa, lanjut Rebecca saat tersadar dari apa yang dia katakan. Tak mau memandangi Stefan lama-lama lagi, Rebecca pun akhirnya keluar dari kamar. Sampai di kamarnya Rebecca langsung membersihkan dirinya dan setelah itu dia langsung pergi tidur. Tak ada drama-drama menangis lagi dalam kamus Rebecca, semua sudah terjadi toh Stefan juga suaminya jadi tidak ada yang salah, jadi Rebecca menerima semuanya dengan lapang dada. Entah apa yang akan terjadi di esok hari biarlah itu menjadi urusan besok, yang pasti sekarang Rebecca harus mengistirahatkan dirinya terlebih dahulu. Keesokan paginya, karena hari ini hari Minggu jadi di dalam mansion belum ada aktivitas dari sang pemilik rumah. Biasanya ada Rebecca yang siap-siap berangkat kerja, tapi hari ini entah kenapa Rebecca belum keluar dari kamarnya, mungkin dia cuti, pikir para pelayan yang biasa melihat Rebecca siap-siap berangkat kerja. Kenapa Tuan sama Nyonya belum bangun juga, padahal ini sudah siang? Tanya salah satu pelayan kepada temannya. Entahlah saya juga tidak tahu, balas yang lainnya. Oh iya, apa Nona Bril belum bangun? Tanyanya lagi. Ah iya aku hampir lupa, biar aku cek dulu di kamarnya, balas temannya yang baru teringat kalau biasanya hari Minggu seperti ini Bril para pelayan yang membangunkannya. Pelayan pun pergi menuju kamar Bril untuk melihat apakah Bril sudah bangun atau belum. Bab 78. Nona Bril sudah bangun, ucap pelayan saat baru memasuki kamar Bril dan melihat Bril sudah bangun. Momi mana Bi? Tanya Bril dengan muka bantalnya. Nyonya sepertinya belum bangun Non, dari pagi Bibi belum lihat Nyonya soalnya, jawab pelayan.
Nona Bril mau langsung mandi atau turun dulu cari Nyonya Rebecca? Lanjut pelayan bertanya apa yang akan Bril lakukan setelah ini. Bril mau mandi aja Bi, nanti kalau sudah mandi baru kali Momi, jawab Bril. Saya siapkan air hangat untuk Nona mandi dulu, balas pelayan dan langsung pergi menuju kamar mandi yang ada di kamar Bril untuk menyiapkan air hangat untuk Bril mandi. Kok tumben Momi belum bangun, apa Momi gak pergi kerja? Gumam Bril yang merasa aneh karena biasanya Rebecca akan bangun pagi untuk pergi bekerja. Air hangatnya sudah siap Non, apa perlu Bibi bantu mandinya? Ucap pelayan yang baru keluar dari kamar mandi. Bril mau mandi sendiri saja Bi, jawab Bril dan beranjak pergi ke kamar mandi diikuti pelayan itu yang menyiapkan handuk mandi untuk Bril. Sementara itu, di tempat Stefan dia baru saja membuka matanya dan melihat ke sekeliling kamarnya yang sangat berantakan. Pakaian yang semalam dia pakai berserakan di lantai, dan juga kondisi spray kamarnya yang tidak berbentuk. Agur, terang Stefan saat mengingat apa yang dia lakukan semalam. Kenapa saya tidak bisa menahannya, gumam Stefan. Tapi dia memang begitu menggoda sehingga saya sangat tidak bisa menahannya. Lanjut Stefan mengakui pesona Rebecca yang sangat menarik perhatiannya. Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Saya sangat malu kepadanya. Bingung Stefan dengan apa yang harus dia lakukan setelah ini. Karena dia merasa malu kepada Rebecca karena selama ini sudah menghina-hina Rebecca. Sedangkan dirinya sendirilah yang semalam mengambil keperawanan Rebecca. Stefan bangkit dari R4 Jang dan mengambil celana boxer miliknya untuk dia pakai, dan setelah itu dia mulai mengambil P4 kain yang berserakan di lantai. Saat hendak melepaskan spray Stefan melihat ada bercak D4 rah di sana. Stefan tahu itu D4 rah milik Rebecca semalam. Tanpa Stefan sadari dirinya tersenyum melihat hal itu. Stefan bangga karena dirinya lah orang pertama yang mengambilnya. Stefan janji setelah ini dia akan berubah kepada Rebecca, dia akan lebih baik lagi sikapnya kepada Rebecca, tapi dia bingung bagaimana memulainya, dia terlalu malu untuk memulai semua itu. Ah sudahlah biar saya pikirkan nanti, gumam Stefan. Selesai membereskan kamarnya, Stefan langsung pergi mandi untuk membersihkan tubuhnya dan setelah selesai dia langsung keluar dari kamar untuk melihat keberadaan anaknya. Pukul 9 Stefan baru keluar dari kamarnya dan melihat Bril sudah bermain sendirian di depan televisi, membuat dia langsung menghampiri Bril. Pagi sayangnya papi, sapa Stefan pada anaknya. Ini sudah siang papi, balas Bril menatap Stefan sengit. Ah iya benar papi lupa, cengir Stefan. Dasar papi, masak iya papi kalah sama Bril sih, Bril aja yang masih kecil bangunnya pagi loh, balas Bril. Aduh pinternya anak papi, puji Stefan. Momi kamu mana sayang? Lanjut Stefan menanyakan keberadaan Rebecca. Dari pagi Momi belum keluar dari kamar, pintunya dikunci jadi Bril gak bisa masuk ke kamar Momi, jawab Betril. Momi belum bangun. Tanya Stefan lagi. Gak tahu papi, tapi kata bibi Momi dari pagi belum keluar dari kamar, jawab Bril membuat Stefan khawatir dengan keadaan Rebecca. Bibi, panggil Stefan membuat kepala pelayan datang menghampirinya. Iya tuan, balas kepala pelayan menghampiri Stefan. Apa istri saya belum bangun? Tanya Stefan. Mohon maaf tuan, sedari pagi saya belum melihat keberadaan Nyonya, biasanya meskipun hari libur Nyonya tetap bangun pagi untuk pergi kerja, tapi hari ini saya belum melihat Nyonya keluar dari kamarnya, jawab kepala pelayan. Apa sudah dibangunkan? Tanya Stefan lagi. Belum tuan, kami takut mengganggu Nyonya istirahat, jawab kepala pelayan. Bodoh,
maki Stefan. Stefan segera pergi menuju kamar Rebecca untuk melihat keadaan Rebecca. Ambil kunci cadangan kamar tamu, perintah Stefan. Baik tuan. Kepala pelayan itu pun segera mengambil kunci cadangan kamar tamu yang ditempati oleh Rebecca. Bab 79. Stefan membuka pintu kamar Rebecca dengan kunci cadangan yang diberikan oleh kepala pelayan. Ceklek. Pintu terbuka dan Stefan langsung berjalan masuk ke dalam kamar Rebecca. Rebecca, ucap Stefan manggil Rebecca. Umpat Stefan pelan. Stefan melihat Rebecca yang tengah tidur dengan posisi menyamping, membelakangi pintu dan selimut yang tidak sepenuhnya menutupi Rebecca. Rebecca tidur memakai P4 kain yang sangat mini, sehingga saat selimut itu tidak sepenuhnya menutupi Rebecca, membuat Stefan jadi bisa melihat P4 hektar mulus Rebecca yang sangat Stefan ingat semalam. Stefan pun berbalik dan kembali keluar dari kamar Rebecca sebelum nanti dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Ada apa tuan? Tanya kepala pelayan saat melihat Stefan kembali keluar dari kamar Rebecca. Tolong kamu lihat keadaan dia, kalau perlu bangunkan dia untuk sarapan karena ini sudah siang, ucap Stefan menyuruh agar kepala pelayan perempuan itu segera membangunkan Rebecca. Baik tuan, balas kepala pelayan. Stefan pun kembali pergi menghampiri anaknya yang masih asik main di depan televisi bersama mainan-mainannya. Nyonya, permisi nyonya, ini sudah siang, apa Anda tidak ingin bangun? Ucap kepala pelayan membangunkan Rebecca dengan pelan. Lengku Rebecca membalikkan tubuhnya menghadap ke arah pintu di mana ada kepala pelayan yang tengah membangunkan Rebecca. Bibi. Serak Rebecca yang melihat adanya pelayan di kamarnya. Maaf saya lancang masuk ke kamar Anda, tadi saya disuruh tuan untuk membangunkan Anda dan menyuruh Anda untuk segera makan sarapan karena hari sudah siang, ucap kepala pelayan pada Rebecca. Mimpi apa dia memikirkanku, pikir Rebecca setelah mendengar penjelasan kepala pelayan itu. Oh iya Bi, nanti saya akan makan kok, saya mau bersih-bersih dulu, balas Rebecca. Baiknya, kalau begitu saya pamit pergi dulu, pamit kepala pelayan dan setelah mendapatkan anggukan dari Rebecca, kepala pelayan itu pun pergi meninggalkan kamar Rebecca. Aduh, rasanya tubuhku remuk banget, keluh Rebecca saat merasakan tubuhnya yang terasa remuk, terutama di bagian area bawahnya. Jadi bolos kerja deh, lanjutnya lagi. Karena belum meminta izin, Rebecca pun langsung mengirimkan pesan kepada Gilang kalau dia tidak masuk kerja hari ini lantaran sakit. Setelah itu dengan jalan terlatih Rebecca pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Rebecca berendam sebentar dengan air hangat agar tubuhnya terasa sedikit lebih relaks. Sementara itu, di kafe Gilang yang baru saja mendapatkan pesan dari Rebecca pun khawatir dengan keadaan Rebecca. Bagaimana ya kepadanya, dia sakit apa ya? Pikir Gilang yang tidak bisa fokus bekerja karena memikirkan keadaan Rebecca. Apa aku datang aja ya ke rumahnya? Tapi kan dia ada di rumah tuannya. Pasti tidak bakalan diperbolehkan aku masuk ke sana, lanjut Gilang lagi. Dia kan sudah punya suami, jadi mungkin dia sedang dirawat sama suaminya. Lanjut Gilang lagi yang baru teringat kalau Rebecca sebenarnya sudah mempunyai suami dan anak. Tapi jadi Rebecca tuh pasti capek banget ya, setiap hari harus. Seandainya dia jadi istriku, tak akan kubiarkan dia bekerja sedikit pun. Aku akan memenuhi semua kebutuhannya dan membahagiakan dia semampu aku. Lanjut Gilang yang tak tega melihat Rebecca harus bekerja padahal sudah mempunyai anak. Pasti suami dia pengangguran dan banyak tingkah, aku yakin pasti Rebecca sering menyewa jasa teman-temannya sekampung. Itu, lanjut Gilang. Pusing mikirin anak orang,
hidup sendiri aja masih suka berantakan, ini kok ngurusin hidup orang lain.